Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi komprehensif. Di sini telah terdapat soal yaitu PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 pada harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan pengendaliannya itu sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nah, di sini juga diketahui nilai aset bersih pada PT Satria tanggal 1 Januari 2015 itu sebesar 800 juta. Untuk perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut. Jadi di sini nilai akuisisi oleh PT Pandawa itu kita tambahkan dengan nilai wajar kepentingan dan pengendaliannya sebesar 1 miliar. Nah, untuk nilai buku aset bersih PT Satria itu kita bisa dapatkan pada informasi tambahan yaitu di neraca saldo, saham biasa, dan saldo laba masing-masing sebesar 500 juta dan 300 juta. Lalu kita pindahkan dan kita jumlahkan, hasilnya itu 800 juta. Nah, setelah itu kita kurangkan, dapatlah diferensial atau selisih antara nilai wajar dan nilai buku sebesar 200 juta. Nah, diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Nah, berikut perinciannya. Persediaannya 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwillnya 50 juta. Di sini kita juga diberikan informasi tambahan. Lalu yang selanjutnya itu prosedur konsolidasi tahun 2015. Untuk pencatatan PT Pandawa 2015-nya itu dia mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Untuk 1 Januari 2015 dia mencatat investasi pada PT Satria pada kasnya sebesar 800 juta, dan pada tanggal 31 Desember 2015 mencatat investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria sebesar 320 juta. 320 juta ini kita dapatkan dari laba bersihnya sebesar 400 juta dikalikan dengan 80%. Laba bersih 400 jutanya ini kita dapatkan dari informasi tambahan yang melaporkan labanya itu sebesar 400 juta. Jadi 400 juta kita kalikan dengan 80%. 80%-nya itu dari karena dia kan PT Pandawa itu melakukan pembeliannya itu sebesar 80% sahamnya. Makanya kita buat 400 juta dikalikan dengan 80%. Dan untuk selanjutnya itu 31 Desember 2015 mencatat kas pada investasi pada PT Satria itu sebesar 80 juta. 80 jutanya itu didapatkan dari dividen PT Satrianya yang sebesar 100 juta dikalikan dengan 80%. Sama kayak tadi, dividen PT Satrianya itu kita dapatkan dari informasi tambahan. Dan 80%-nya itu karena dia melakukan pembelian sebesar 80%. Nah, karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya itu sebesar 50 juta didapatkan dari 50 juta dibagi 10 tahun.
Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta. 30 juta ini didapatkan dari 25 juta ditambahkan dengan 5 juta dikali dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Nah, untuk jurnalnya itu pada tanggal 31 Desember 2015 mencatat amortisasi diferensial. Jurnalnya bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 30 juta. Lalu atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa ini memperoleh keuntungan sebesar 150 juta, didapatkan dari 400 juta dikurangin dengan 250 juta. Sampai pada akhir 2015, persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 990 juta. 90 juta ini dari 150 juta dikalikan dengan 60%, karena yang baru terjual sebesar 40%, jadi ada sisanya 60% lagi. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa membuat pencatatan berikut. Untuk jurnal pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu mencatat keuntungan transaksi hulu penjualan persediaan yang belum terrealisasi. Jurnalnya bagian laba atas PT Satria dan pada investasi pada PT Satria sebesar 90 juta. 90 juta ini didapatkan dari 150 juta tadi yang dikalikan dengan 60%. Nah, atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria itu memperoleh keuntungan sebesar 120 juta, didapatkan dari 200 juta yang dikurangi dengan 80 juta. Sampai akhir tahun 2015, seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2015, dia mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi. Jurnalnya yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 96 juta, didapatkan dari 120 juta dikalikan dengan 80%. Nah, PT Pandawa ini memperoleh keuntungan sebesar 25 juta. 25 juta ini didapatkan dari 650 juta tadi dikurangi dengan 625 juta atas penjualan tanah ke entitas anaknya. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Nah, untuk pencatatannya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2015, jurnalnya bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 25 juta. Nah, pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualannya, nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta. Harga jualnya 140 juta, sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Nah, untuk pencatatannya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2015, jurnalnya yaitu investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria sebesar 8 juta.
Nah, 8 juta ini didapatkan dari penjualan peralatan yang belum terrealisasi sebesar 10 juta dikalikan dengan 80%. Nah, di sini juga terdapat buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015. Di sini kita bisa lihat akuisisi, laba bersih, dan keuntungan belum terrealisasinya, serta ada dividen, amortisasi diferensial, dan keuntungan yang belum terrealisasi. Terus kita masuk ke bagian laba atas PT Satria. Untuk laba bersihnya ini kita kurangkan dengan kerugian belum terrealisasi sehingga dapatlah hasilnya 93 juta. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke jurnal eliminasi tahun 2015-nya. Berikut ini adalah perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan dan pengendalian atas aset bersih tersebut. Nah, di sini ada tabel perhitungan jurnal eliminasi. Kita dapat lihat PT Pandawa yaitu memiliki persentase kepemilikan 80%, sementara untuk kepentingan dan pengendaliannya itu sebesar 20%, terus ada saham biasa, ada saldo labanya juga. Nah, untuk saldo akhirnya itu kita bisa lihat jumlahnya itu sebesar 880 juta untuk PT Pandawanya. Lalu kalau untuk kepentingan dan pengendaliannya itu sebesar 220 juta, saham biasanya itu 500 juta dan saldo labanya 600 juta. Nah, jurnal eliminasi ini pada dasarnya dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan dan pengendalian serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria. Nah, kita bisa lihat ada saham biasa, ada saldo laba, pokoknya transaksi-transaksi di atas tadi kita pindahkan ke dalam sini nominalnya. Terus ada bagian laba atas PT Satria, bagian laba kepentingan dan pengendalian, dividen diumumkan, investasi pada PT Satria, kepentingan dan pengendalian. Nah, berikut ini adalah schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Di sini terdapat saldo awal PT Pandawa dan kepentingan dan pengendaliannya, terus ada persediaan, ada tanah, bangunan, akumulasi penyusutan, dan goodwill-nya. Untuk saldo awalnya pada PT Pandawa itu sebesar 160 juta. Terus kalau untuk pengendaliannya 40 juta, ada persediaannya sebesar 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, akumulasi penyusutan 50 juta, goodwill-nya 50 juta. Persediaan tanah dan bangunan ini kita dapatkan dari informasi awal tadi dari soalnya. Terus jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualannya itu sebesar 25 juta. Terus beban penyusutannya 5 juta, tanahnya 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwill-nya 50 juta. Terus untuk bagian kreditnya ada bagian laba atas PT Satria sebesar 24 juta, bagian laba kepentingan dan pengendalian 6 juta, terus ada akumulasi penyusutan 5 juta, investasi pada PT Satria 136 juta, terus ada kepentingan dan pengendaliannya sebesar 34 juta. Nah, persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual kan sebesar 40% nih. Jadi terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah penjualan sebesar 400 juta pada beban pokok penjualan sebesar 310 juta dan persediaan sebesar 90 juta. Sedangkan untuk persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir tahun 2015, sehingga seluruh keuntungannya itu
belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Jadi jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Penjualan sebesar 200 juta pada beban pokok penjualan sebesar 80 juta dan persediaan sebesar 120 juta. Nah, atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria, harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jadi jurnal eliminasi yang harus dibuat yaitu pendapatan sewa pada beban sewa sebesar 26 juta. Terus ada utang usaha dan pada piutang usaha sebesar 26 juta. Lalu di sini penjualan tanah ke PT Satria itu menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir tahun 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jadi jurnal eliminasi yang harus dibuat yaitu keuntungan penjualan tanah pada tanah sebesar 25 juta. Transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015. Sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Untuk peralatannya itu sebesar 100 juta pada kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 90 juta. Nah, lalu kita masuk ke kertas kerja konsolidasi tahun 2015. Pada kertas kerja konsolidasi ini kita menyalin akun-akun yang kita mulai dari informasi awal tadi dari neraca saldonya, lalu ada nominal nilai pada PT Pandawa, terus ada nominal nilai pada PT Satria, kita salin. Lalu kan tadi kita membuat jurnal eliminasi nih, jadi jurnal-jurnal apa saja yang telah kita eliminasi di sebelumnya ini seperti penjualan dan lain-lainnya itu kita masukkan satu persatu ke dalam jurnal eliminasi sesuai dengan nama akunnya. Kalau misalnya ini kan penjualan, jadi kan ada nih pada PT Pandawanya sebesar 6 juta, PT Satria 900 juta, terus ada jurnal eliminasinya, penjualan sebesar 400 juta. Kita mulai dari atas sini, penjualan sebesar 400 juta, terus ada juga lagi penjualan di debit sebesar 200 juta, kita masukkan saja. Lalu totalnya kita taruh di konsolidasian. Begitu untuk langkah-langkah seterusnya sampai akunnya ini selesai. Pokoknya semua yang kita eliminasi tadi kita masukkan ke dalam jurnal eliminasi sesuai dengan nominalnya, terus apakah dia di debit ataupun di kredit. Pada kertas kerja konsolidasi ini kita bisa lihat laba bersih konsolidasiannya itu untuk PT Pandawanya sebesar 2.538 juta. Sementara untuk PT Satrianya itu sebesar 400 juta. Untuk jurnal eliminasinya totalnya untuk debitnya 798 juta, terus kreditnya 450 juta, dan konsolidasiannya itu 2.590 juta. Nah, sehingga dapatlah hasil liabilitas dan ekuitasnya itu dari hasil penjumlahan di atas secara berurut. Kita jumlahkan satu persatu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.